Sekali lagi ini kita lagi bahas tentang abundance block ya. Kita nggak ngomongin agama ini benar atau salah. Kita nggak lagi ke situ ya. Kita nggak lagi ngomong apakah miskin itu dosa? Nggak juga. Miskin itu salah? Nggak juga. Nggak ada yang salah dengan punya Iya. duit, nggak punya duit. Miskin kayak itu nggak ada yang salah. Pada intinya selama kamu bahagia, kamu happy dengan hidupmu itu udah benar. Tapi sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang baik. Wah, bisa kayak gitu ya kita pilihnya ya. Betul, Iya betul. kan boleh kan. Daripada Betul. saya orang baik saya nggak butuh duit, boleh kalau emang happy dengan itu. Tapi kalau memang kita merasa butuh duit, kita merasa butuh keluarga ya diganti. Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang yang beriman, harta di tangan orang yang soleh gitu. Nomor 5, Ada yes. 9 kan. Nomor 5 adalah feeling of abandonment. Ya, dia merasa diabaikan. Oke. Merasa Nah, ini diabaikan, juga diabaikan banyak ini. Tuhan. Iya. Iya, dia merasa kok Tuhan ini jahat banget ya sama aku. Dia merasa Tuhan ini kok jahat menakdirkan dia. Aku tuh kenal karena orang. Aku kan Aduh. nggak minta dilahirkan sama Tuhan gitu. Allah Kenapa Akbar kok Tuhan? ya. Tuhan ini kayak iseng banget. Dia menciptakan aku terus dia abaikan gitu aja di muka bumi ini. Jadi abundance block. Wow, iya 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 Merasa iya. diabaikan. Banyak orang kayak gini benar. Banyak orang merasa diabaikan. Diabaikan Tuhan, diabaikan semuanya. Dia selalu bilang, oh Bahkan God, why bahkan me? mungkin Gitu. diabaikan sama manusia juga mungkin ya, Iya, ya, merasa sama diabaikan. pasangan. Merasa Betul. diabaikan sama lingkungan. Merasa tersingkirkan sama negara gitu. Merasa diabaikan Tuhan. Seringnya tuh, oh God, why me? Tuhan, kenapa saya? Gitu. Kalau Tuhan jawab, why not? Kan repot. Kenapa enggak? Gitu. Why always me gitu ya kan? Why not? Gitu, repot kan? Kenapa enggak? Jadi merasa diabaikan itu juga salah satu abundance block yang banyak banget orang punya. Oke? Nah, kita lanjut dikit ya, agak cepat ya. Kebalikannya adalah abundance block yang lain adalah merasa kita nggak butuh duit. Nah, ini biasanya orang-orang spiritual. Merasa saya ini orang baik kok. Ya orang baik ya nggak ngomongin duit lah. Orang baik nggak butuh duit. Saya ini orang spiritual. Buat saya cukup Tuhan aja. Saya nggak butuh duit. Ya benar ya. Tapi atau misalnya gini, merasa gini. Ini orang Jawa biasanya. Apalagi Jawa dan Muslim itu dia punya dua kombinasi ini. Orang Jawa itu punya ini, urip iku kur mampir ngombe. Ya hidup itu cuma mampir minum. Jadi ya kita nggak butuh duit gitu. Atau tadi kita ini orang baik ya nggak butuh duit. Orang spiritual nggak butuh duit. Atau kayak tadi, misalnya qanaah ya, Muslim kan kita diajarin qanaah. Bener. Nerimo paweh paweh pandume. Menerima lah qanaah kan. Nah, jadi kalau kita Jawa dan Muslim, kita belajar tentang qanaah dan belajar hidup itu cuman untuk mampir ngombe gitu. Sehingga ya kita cenderung merasa nggak butuh duit. Kalau kita nggak butuh duit ya nggak dikasih duit. Karena kan uang dikasih sesuai dengan yang kita butuhkan. Salah nggak? Ya nggak apa-apa. Apakah ini penting nih, ini aku perlu kasih catatan nih. Apakah kita merasa nggak butuh duit ini salah? Jawabannya enggak. Kalau Anda happy dan bahagia, nggak punya duit, ya nggak apa-apa, bener. Kalau Teguh memang orang yang spiritual, sufi, orang yang sangat mencintai Tuhan atau orang yang baik, yang memang benar-benar nggak butuh duit dan kamu happy dengan nggak butuh duit, itu benar, nggak apa-apa. Karena pada akhirnya kan kita nggak penting kaya atau miskin. Sepakat dulu ya, kita sepakatin dulu ya. Supaya nggak salah tafsir nih ya. Kaya atau miskin itu kita sepakatin selama kamu bahagia, dua-duanya baik. Walaupun kaya kemungkinan bahagianya lebih tinggi daripada miskin. Atau kalau sama-sama bahagia mendingan kaya. Mendingan kaya. Atau kalau sama-sama sedih tetap mendingan kaya menurutku loh ya. Karena mendingan nangis di dalam BMW daripada nangis panasan kehujanan ya. Di dalam sepeda ontel kan. Kalaupun sama kita mesti sepakat. Cuman kan kadang orang kan suka cosplay yang pada kita bahas gue. Iya. Aslinya dia suka duit, tapi karena dia nggak punya duit, dia berkelit ya aku nih qanaah gitu. Ngerti nggak? Iya. Problemnya menormalisasi, betul. Problemnya di situ. Kalau memang dia benar, sekali lagi nih, kalau dia memang meyakini sepenuh hati bahwasanya aku nih orang baik, aku nggak butuh duit dan oke, bahagia, happy dengan hidupnya, good for you. Mantap, cocok, nggak ada yang perlu dirubah. Tapi kalau Anda merasa sebenarnya aku nih ya pengen duit, ya berarti kita perlu melepaskan keyakinan yang itu. Kita ganti jadi keyakinan lain. Misalnya
Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live, teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah nggak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang baik. Ah, itu baru Iya. mantap. Memang bisa kayak gitu ya kita pilihnya ya. Betul, betul. Iya kan boleh kan. Daripada Betul. saya orang baik saya nggak butuh duit, boleh kalau emang happy dengan itu. Tapi kalau memang kita merasa butuh duit, kita merasa butuh keluarga, ya diganti. Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang yang beriman, harta di tangan orang yang soleh gitu. Amin. Dan Yes, yes, yes. dan ini memang tantangan yang apa ya, ini agak kontroversi Mas Teguh, tapi nggak apa-apa ya. Ini aku dapat dari Gus Banan ini. Problemnya adalah kenapa kok keyakinan orang baik, orang beriman nggak butuh duit, karena ya seringkali agama kita itu selalu mengajarkan cerita-cerita tentang sahabat-sahabat yang miskin dan beriman, ngerti nggak? Oke, paham. Karena Ya, kebanyakan betul. pemuka agama itu nggak kaya, sehingga yang diceritakan adalah keutamaan dari orang yang miskin. Padahal kaya punya keutamaan, miskin punya keutamaan. Kan sebenarnya bukan kaya atau miskin ya Iya, sebenarnya. Yang penting betul, kamu betul. dekat sama Tuhan, kamu bahagia, sebenarnya dua-duanya benar. Cuman kan ini tinggal dipilih. Sekali lagi, ini kan kita nggak bahas benar atau salah ya. Ini kan abundance block ya. Kalau kita meyakini kaya itu dekat dengan neraka, kalau kaya hisapnya susah, kalau kaya susah masuk surga, ya Anda punya program anti kaya. Apakah itu salah? Ya nggak apa-apa. Yang salah adalah Anda pengen punya duit, tapi Anda yakin kalau kaya susah masuk surga. Jadi bertentangan keinginannya. Yes. Kalau Anda pengen kaya, berarti Anda perlu punya keyakinan bahwasanya dengan kekayaan aku bahkan bisa masuk surga tanpa hisap selama kekayaan digunakan untuk kebaikan. Kita tetap perlu di situ. Karena sedikit banyak kalau kita meyakini kaya itu susah masuk surga, tetap kita takut kaya. Kita punya program anti kaya. Dan ya tadi tantangannya memang selama ini yang diceritakan memang banyak ulama-ulama, banyak guru-guru ngaji tuh belain yang miskin. Dan by the way ini agak kontroversi, ini aku dapat dari satu orang dari Gus Banan. Kenapa kok gitu? Ya karena target market tuh. Gimana? Ini agak tricky. Tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya gini, agama kan pengen punya banyak pengikut, betul ya? Quote on quote ya. Pengikut orang itu banyakan miskin atau banyakan kaya? Banyakan miskin. Sehingga yang dibelain yang miskin. Kalau miskin itu gampang masuk surga gitu. Yang kayanya jarang didengungkan karena target marketnya nggak banyak. Sekali lagi ini kita lagi bahas tentang abundance block ya. Kita nggak ngomongin agama ini benar atau salah. Kita nggak lagi ke situ ya. Kita nggak lagi ngomong apakah miskin itu dosa? Enggak juga. Miskin itu salah? Enggak juga. Enggak ada yang salah dengan punya duit, nggak punya duit. Miskin kayak itu nggak ada yang salah. Pada intinya selama kamu bahagia, kamu happy dengan hidupmu itu udah benar. Tapi kita sepakatin ini abundance block. Kalau kamu pengen kaya, berarti kamu harus menghilangkan keyakinan yang menghambat kamu untuk jadi kaya. Jadi kalau kita meyakini aku nggak butuh duit, ya berarti kita nggak pengen duit. Kalau kita meyakini kaya susah masuk surga, ya kita dalam tanda kutip nggak pengen duit. Dua-duanya baik. Kaya miskin itu dua-duanya baik. Cuman kalau orangnya sama-sama baik, orang yang kaya ini lebih banyak manfaatnya buat lingkungan. Lebih bermanfaat, betul. Iya. Dan sepertinya kan juga bisa lebih membuat dari hartanya gitu ya, dari kekayaannya juga kan bisa mempercepat. Dan statement orang kaya gitu susah ya. masuk surga juga benar. Tergantung kayanya kan. Apakah kaya hisapnya lama? Benar. Itu benar banget. Itu logika banget. Benar banget. Tidak salah. Iya. Orang kaya susah hisapnya lama, betul. Tapi ini ada satu cerita lelucon. Aku nggak tahu ini cerita benar atau enggak. Itu aku dulu dengar dari kiai. Tapi ini cerita, sekali lagi aku nggak tahu ini benar apa enggak. Ini cuman cerita yang aku dengar dulu. Aku dengar, mungkin aku dulu waktu kecil kan aku suka dengerin kaset-kaset pengajian, ngerti gak? Dulu ada Zainuddin MZ, ada Ma'ruf Islamuddin, zaman dulu ada kaset-kaset ceramah gitu. Dulu ada
Karisma Yogi Noviana zaman dulu, kalau Teguh ingat zaman aku kecil. Aku sudah dengerin kaset. Nah, aku lupa dari banyak kaset itu ada satu aku denger cerita gini. Jadi suatu ketika, ini sekali lagi ini belum tentu kebenaran ya, ini cuman bahasan. Di depan pintu surga tuh ngantri, ada 4 orang. Ada orang mati syahid, ada orang haji mabrur, ada orang kaya dermawan, ada kiai. Nah, mereka ini berebut masuk surga duluan. Yang pertama ditanya, kamu siapa? Kok kamu merasa layak masuk surga duluan? Saya orang mati syahid. Lah emang kenapa? Katanya orang mati syahid itu masuk surga duluan katanya. Kata siapa? Kata Pak Kiai. Oh, kata Pak Kiai. Oke, kamu siapa gitu. Saya Haji Mabrur. Katanya kalau Haji Mabrur masuk surga duluan. Kata siapa? Kata Pak Kiai. Gitu. Kamu saya orang kaya yang dermawan, menggunakan hartaku untuk kebaikan. Katanya orang yang kaya yang dermawan masuk surga duluan. Kata siapa? Kata Pak Kiai. Ya, semuanya kata Pak Kiai. Berarti Kiai dulu dong masuk surga katanya. Nah, ketika Kiainya dipersilakan masuk surga, Kiainya bilang, tapi ini Mas, saya ini bisa jadi Kiai ya karena dulu saya dipondokin, dibiayain sama orang kaya yang dermawan. Begitu saya lulus, saya jadi Kiai, saya dibangunin pondok pesantren. Itu juga sama orang kaya yang dermawan. Jadi saya kayaknya nggak enak kalau saya masuk surga dulu. Jadi dia duluan. Jadi ngerti nggak? Kalau kamu kaya, baik dan dermawan, bisa jadi kamu masuk surga lebih dulu dari Kiai. Gitu maksudnya pesannya gitu. So, sekali lagi ini kan cerita guyon ya. Ini cerita guyon. Tapi ya tergantung keyakinan. Pilihlah keyakinan yang menguatkan. Tapi ya itu bonus block ya. Meyakini dan bahwasanya ini mungkin jadi satu cerita ya buat teman-teman, ya bisa kok jadi kaya raya dan dermawan dan bisa cepat masuk surga kan gitu ya. Oke. Sip. Oke, Mas Angga, mungkin ada yang ketujuh ya tadi ya. Yang ketujuh. Bisa lanjut ke ketujuh begini. Yes. Oke, yang ketujuh adalah meyakini kalau orang kaya itu jahat. Nah, tadi sudah tidak merasa diabaikan. Dan sekarang ada meyakini orang kaya itu kalau jahat. Orang kaya itu jahat. Jadi dia meyakini kalau orang kaya itu mesti mendapatkan duitnya dengan cara yang nggak benar. Dia meyakini kalau negara ini hanya berpihak sama orang kaya. Negara ini jahat sama orang miskin. Itu keyakinan ya. Bisa jadi ada benar ya. Dan semua keyakinan itu memang ada dasar kebenarannya. Jadi ngeceknya gampang Mas Teguh. Ketika ada temanmu dapat rezeki, apa perasaan yang muncul di diri kamu? Kita tahu nggak punya bonus block dari situ biasanya. Misalnya kita merasa, ada teman kita misalnya, temanku beli mobil baru tuh, udahlah itu pasti, kan biasanya gitu. Udahlah itu pasti hasil tipu-tipu. Atau ada cewek muda punya pencapaian, udah pasti aneh-aneh misalnya. Ketiga. Atau ada nih Mas ini. Ada yang ketawa nih di sini di bawah nih. Misalnya kita lagi naik mobil gitu ya, di lampu merah tiba-tiba ngung ada lampu di sebelah kita. Itu pasti bapaknya korupsi misalnya. Ngerti nggak? Nah, itu artinya kita punya bonus block. Kita meyakini semua orang kaya jahat. Apakah ada kebenarannya? Semua bonus block itu ada kebenarannya, ada landasan kebenarannya. Cuman menurutku ya, orang kaya itu karena dia menyelesaikan cukup banyak masalah. Jadi gini, jumlah uang yang kita miliki itu proporsinya dengan seberapa gede masalah yang kita selesaikan dan buat seberapa banyak kita menyelesaikan masalah itu, buat seberapa banyak orang. Kalau kita menyelesaikan masalah yang besar dan masalah itu adalah masalah banyak orang, maka kita akan kaya. Artinya orang yang kaya adalah orang yang ngasih cukup banyak ke dunia ini sehingga dunia sangat baik memberikan semuanya ke dia. Apakah ada orang kaya yang jahat? Yes, ada. Tapi menurutku ya, aku kalau ketemu orang kaya itu yang Mas Fadli ini selalu bilang. Mas Fadli itu kalau ketemu orang kaya dia selalu bertanya, kira-kira apa hal baik yang dia lakukan buat dunia kok sampai dunia ini baik banget sama dia? Nah, itu belief kita. Dan banyak orang kan gitu, ketika lihat orang punya apa, sombong, flexing, gitu, itu berarti dia menganggap orang kaya itu jahat. Pokoknya gini lah, ketika lihat kekayaan, ketika lihat harta, ketika lihat teman kita dapat rezeki, apa perasaan yang muncul? Kalau perasaan yang muncul adalah I'm happy for you, berarti nggak punya bonus block. Tapi kalau gitu. Kalau kita nggak suka sama orang punya duit kita, ya berarti kita nggak suka duit. Bayangkan kita aja dapat berita orang lain dapat itu kita nggak senang, maka Tuhan kan nggak kasih kita karena kita nggak senang. Oke juga. Makanya salah satu ya. Iya. Teguh pengen beli mobil. Terus teman yang paling kamu benci punya mobil duluan, perasaanmu apa?
Nah, kalau kamu Wah, dongkol, iya ya, berarti iya kamu ya. punya abundance block. Berarti Kamu yes, iya, yes, kamu yes. dapat berita orang lain dapat barang yang kamu inginkan aja kamu nggak senang. Harusnya I'm happy for you. I'm happy for you, betul. Iya, kalau ada orang kaya I'm happy for. Aku tuh kalau ada orang sombong tuh aku nggak tersinggung. Seneng aku kalau ada orang flexing. Wah, gila keren ya. Wah, gila mantap ya. Nggak ada rasa ih sombong apaan sih, norak gitu. Nggak kayak gitu. Nah, itu berarti kita punya belief orang kaya itu jahat. Yes. Dicek aja, ngeceknya gampang. Makanya salah satu terapi yang paling cepat untuk mendatangkan rezeki gue. Ini sudah dipraktekkan. Ini true story ini. Ada apa? Adiknya mama mertua, berarti ibunya Mbak Lisnya itu punya adik. Adiknya yang paling kecil berarti bibi ya, bibi. Bibinya, yes. Dipanggilnya Lik ya, bibinya Mbak Lisna, bibinya istriku. Yang paling kecil itu waktu itu pergi ke Jakarta sama aku. Dia kan pulang kampung ke sini, pulangnya bareng aku Jakarta. Aku kebetulan lagi mau ke Jakarta, dia ikut pulang. Waktu itu sama aku. Terus di jalan dia tuh cerita, aku nih pengen beli mobil tapi kan masih ommu ini cuma karyawan biasa ya, kapan ya bisa beli mobil. Nah itu jadi seminar pendek tuh sepanjang jalan. Tak bahas. Yes. Nah, sampai akhirnya aku kasih satu tips. Nih, Lik, tak kasih satu tips kalau dirimu pengen beli mobil. Cara paling gampang adalah doakan orang lain beli mobil. Atau doakan orang yang paling kamu benci di komplekmu beli mobil duluan dari kamu. Itu cara melatih melepas abundance block-nya. Diaduin. Doakan temenmu yang paling ngeselin beli mobil duluan. Karena kalau kamu bisa menerima temenmu yang paling ngeselin beli mobil duluan, kamu udah tidak menolak mobil dalam tanda kutip. Dan benar tuh, dilakukan. Dan nggak lama kemudian beli mobil. Dia akhirnya beli R3 second. Ya oke kan R3 second harga berapa ya? R3 second mungkin 150, 170. 150 yes, betul. Ya tergantung tahun ya. Nah waktu itu dapat mobil R3 second, mobilnya dibawa pulang sini. Tercapai. Jadi ya menganggap orang kaya itu jahat itu abundance block. Makanya kita cek aja. Kayak tadi itu. Apa perasaan kita ketika ada orang kaya lewat atau ketika ketemu orang kaya? Mentang-mentang kaya, sombong. Kan perasaan itu yang muncul. Misalnya ada orang kaya nggak ngantri, mentang-mentang kaya, mentang ngantrian gitu. Harusnya kan dia berpikir, wah keren ya bisa nggak ngantri ya kaya. Betul. Iya kan harusnya gitu. Apalagi di bank ya, keren ya. Iya, semua orang ngantri. Gitu. Terus ada orang nggak ngantri ya, nasabah prioritas. Ya kita perlu tahu apa? Bukan mentang-mentang kaya nyerobot motong antrian. Kan banyak mentang-mentang kaya. Gitu. Oke. Nah itu abundance block ya, karena dia menganggap orang kaya itu jahat. Sip. Nah itu menghambat aliran uang ke dalam diri kita. Oke, 2 terakhir ya.